Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi yang ada pada CNC VMC Simulator. Di mana sebelah kiri seperti yang sudah kalian lihat sudah ada job sheet-nya, dan di sebelah kanan kalian juga sudah ada codingannya yang sudah saya buat. Sebelum itu saya akan menjelaskan beberapa seperti G-code dan juga jalannya. Oke, tanpa berlama-lama saya akan menjelaskan dimulai dari G54. G54 adalah sistem koordinat benda kerja. G90 adalah perintah sistem pengerjaan absolut, dan G41 adalah kompensasi cutter kiri. G1 adalah tool 1, di mana tool 1 ini saya menggunakan mata tool bagian kedua, bagian ketiga, di mana dia berukuran 5 mm dan juga tool offsetnya berukuran 80 mm. M06 di sini adalah pergantian mata toolnya. G94 adalah kecepatan potong per menit, di mana speednya, kecepatan potongnya saya menggunakan 1000, dan M03 adalah spindle berputar CW atau searah jarum jam. Baiklah, berikutnya adalah G00, di mana gerakan kompensasi bebas. Dan juga sebagai rapid. Selanjutnya adalah G01, di mana G01 adalah gerakan linear sesuai feed rate. Dan G03 adalah interpolasi melingkar berlawanan arah jarum jam, atau kebalikan dari G02. Mana G02 adalah interpolasi melingkar searah jarum jam. Berikutnya ada G40. G40 adalah pembatalan kompensasi cutter. Lanjut di M07. Ini M07 adalah menghidupkan coolant atau pendingin spindle. Dan di bawahnya juga sudah ada seperti M09 dan M02. M09 mematikan coolant dan M02 adalah akhir dari program. Di sini F adalah kecepatan pemakanan, di mana saya menggunakan 100. Dan T2 adalah tool nomor 2, di mana saya menggunakan mata tool bor 45 derajat dengan ketebalan 7 mili dan tool offsetnya 81 mm. Dan tool 3 saya menggunakan mata bor 45 derajat dengan ketebalan 5 mm dan juga tool offsetnya sekitar 80 mm. Oke, di sini saya akan langsung masuk cara kerja codingan yang sudah saya buat ini. Saya akan memulainya dari sebelah sini, di mana titik koordinat saya berada di sini. G00, X0, Y0, F100. Di mana sebenarnya F100 ini tidak perlu diperlukan di awalan, karena dia akan mendekatkan spindle ke titik koordinat yang sudah saya tentukan, yaitu di sini. Selanjutnya G00, X0, Y0 atau Z-5. Yang ini X0, Y0 berarti dia berada di titik ini, dan Z5, di mana Z5 itu mendekatkan titiknya tanpa pemakanan. Lanjut ke G01 seperti yang sudah saya jelaskan. G01 adalah gerakan linear sesuai feed rate. Di sini X0, di mana X-nya itu adalah yang ini, sumbu X, dan ini sumbu Y. Ini X. Oke. X0 berarti dia berada di titik ini, dan Y-nya 14 berarti dia naik ke sini. Dimana di sini kecepatan pemakanannya saya menggunakan 100, dan M07 di situ saya menghidupkan coolant.
Lanjut ke G03 X0 Y70, dimana X-nya tetap berada di sini dan Y-nya akan bergerak ke 70, titik 70 itu ya sekitar di sini. Dengan radius 48 ya, kemungkinan besar di sini dengan pemakanannya, kecepatan pemakanan 100. Lanjutlah di bawahnya G02 X1, dimana X1 itu dia berada pas di titik sini. Dia melakukan pemakanan X1 Y70, dimana Y70 tetap di sini dan dia mengambil radius 10. Jadi dia akan melingkar di arah sini dengan kecepatan pemakanan 100. Di bawahnya juga seperti itu. X13 adalah lanjutan dari X1. X13 berada di titik ini 13,5 dan Y84, dimana Y84 itu akan berada di atas ini. Dia akan membuat radius sebesar ini dengan radius 13,5 nya adalah 100. G02 adalah searah jarum jam, jadi dia akan berputar searah jarum jam seperti ini. Ini adalah G02, sedangkan yang ini adalah G03, dimana dia berputar berlawanan arah jarum jam. Itu ada contoh simpelnya, perbandingan antara G02 dan G03. Sini G02 53,5, dimana X-nya berada tepat di sini, dan Y42, dimana dari Y84 tadi dia turun ke bawah menjadi Y42 dengan radius 42. G03 X63,5, Y35 R-nya 20. Dia mengambil R radius dari sini. Walaupun di sini ukurannya adalah 16, saya menggunakan 20 karena untuk radius 16 sendiri terlalu kecil. Jadi dia tidak akan langsung membentuk radius, tapi dia harus membentuk garis lurus dulu, dan itu membuat sedikit ribet lah. Lanjut di G03 di bawahnya sama seperti tadi, dia akan membentuk radius yang ini sampai pada titik ini. Di bawahnya pun sama, dimana 50, sebenarnya 50 dia pemakanannya lurus sebentar. Ini dia melakukan pemakanan lurus. Y5 dengan R5, R5 adalah dia pembentukan ini, dimana ini sebenarnya bukan R5, karena setiap titik pembentukan ketika dia tidak ada radius di sini, maka dia akan lurus menjadi pemakanan yang memotong. Jadi di sini tidak akan ada radius. Oke, kita lanjut ke G40. G40 seperti yang sudah saya jelaskan, pembatalan kompensasi Qatar, berarti dia akan mati dan akan berganti tool. Syarat untuk mengganti tool adalah G40 G00 X minus 50, dimana dia akan menjauh ke sini, dimana setiap X titik koordinat saya berada di sini, berarti X ke sini adalah positif dan X sana adalah negatif. Saya menempatkannya di minus 50, dimana mata atau spindle itu harus menjauh dari bahan untuk mengganti tool. Oke, saya menggunakan tool nomor 2 seperti yang sudah dijelaskan, bahwa tool nomor 2 ini saya menggunakan mata tool 45 derajat itu dengan ketebalan 7 mm. Saya akan memulainya dengan speednya, kecepatan spindlenya adalah 1200. G00 X0 Y0 seperti yang saya jelaskan di atas tadi, dia mendekatkan dulu titik dari minus 50 tadi, X minus 50 mendekati titik koordinat sebelumnya. Nah, di sini adalah fungsi G81 X14 Y12, di mana G81 X14 Y12 itu dia akan mengebor bagian yang ini dulu. Nah, di mana dia melakukan. Oke, di sini saya akan melanjutkan. Tadi sempat terpotong, dan di sini saya akan melanjutkan lanjutan dari codingan G81 yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa dia akan melakukan pemakanan di sini, di mana Z5 ini adalah awalan agar dia tidak terjadi pemakanan duluan dari luar, karena ditakutkan akan terjadi gompel di sini. Karena aplikasi CNC VMC Simulator ini sedikit berbeda dengan
kebanyakan aplikasi CNC simulator lainnya. Lanjut, dia masih menggunakan G00 di mana X ini min 20. Di sini seperti kawan-kawan lihat saya banyak menggunakan minus ya, karena setiap pengeboran G81 ini, G81 sendiri adalah siklus pengeboran langsung. Pengeboran dengan fungsi G81, mesin akan melakukan pengeboran sampai batas ukuran yang dikehendaki dan kembali ke posisi awal tanpa berhenti. Itu adalah fungsi dari G81. Nah, maksudnya G81 ini jika kita tidak menggunakan minus atau kita dia naik dulu, lalu kita akan minus, dia akan berada di posisi ini. Contohnya seperti X minus 20 ini. Nah, jika tidak kita melakukan itu, maka dia akan memotong bagian ini dan di sebelah bagian ini akan terpotong sehingga benda kita akan menjadi cacat. Kurang lebih seperti itu. Itulah alasan mengapa saya di sini banyak menggunakan G00 dan banyak menggunakan minus. Setelah itu dia akan mengebor bagian sini, di mana dia akan memulai ngebor lagi pada bagian G81 yang ini. X14, Y70. Berarti dia positif atau ke bawah. Seperti ini. Selanjutnya dia akan pindah G81 yang ini. Dia sebelum ke G81 itu dia akan pindah, dia akan lari ke sini dan mengambil posisi di bawah ini. Salah satunya X minus 20 dan Y minus 20, berarti Y, sedangkan Y ke atas adalah positif. Berarti kalau Y ke bawah adalah negatif. Dia berada pas di posisi titik ini. Lalu dia spindle akan bergerak ke arah kanan. Dan dia masih di X positif, dimana X nya 63,5 dan Y nya minus 20. Lalu dia akan naik ke titik yang ini yang sudah ditentukan, yaitu di X 63,5, Y nya 14. Setelah itu dia akan melakukan pengeboran seperti halnya dua lubang yang ada di samping ini. Setelah dia selesai mengebor dan membuat lubang, dia akan kembali ke posisi awal yang pas berada di sini dan langsung mengganti tool ke nomor 3, dimana sudah saya jelaskan tool nomor 3 itu punya saya berukuran 5 mm dan tool offsetnya besar 80 mm. Di sini saya menggunakan speednya 1500. Bisa kalau kawan-kawan lihat sekalian, G00 di sini saya masih menggunakan G00 agar setelah dia mengganti tool dia akan melakukan perjalanan ke sini. Sebelum akhirnya pada titik ini dia akan melakukan pengeboran di titik ini. Di mana pengeborannya G81, X 24,5, Y 42 dan Z 20 dan menggunakan kecepatan pemotongan 100. Setelah melakukan pemotongan, dia akan kembali ke posisi ini dan akan mengambil posisi sejauh-jauhnya. Lalu codingan pun akan berakhir pada M09 dan M02, di mana coolant akan mati, dan M02 seperti yang saya jelaskan tadi adalah akhir dari program. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya bagi. Untuk kerja bendanya akan saya tambahkan videonya di belakang, dan juga perbandingannya akan saya tambahkan di dalam video yang sudah saya tambahkan tadi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.